Pernahkah kamu merasa menjadi orang kecil yang tidak berharga? Merasa suaramu tidak didengar dan kehadiranmu tidak diperhitungkan oleh dunia? Tunggu sampai kamu mendengar kisah epik dari seorang pria pinggiran kota, yang pengorbanannya justru diabadikan selamanya di jantung Al-Quran, di dalam surah Yasin. Di sebuah kota kuno bernama Antakya, yang dipenuhi dengan bangunan megah dan penduduk yang sombong karena harta dan kekuasaan, hiduplah seorang pria yang secara status sosial tidak ada artinya di mata para pembesar kota. Pria itu dikenal sebagai Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang sangat sederhana. Ia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri, hidup tenang, jauh dari kemewahan dan intrik kekuasaan pusat kota. Sehari-hari, ia menghabiskan waktunya dengan memahat kayu dan beribadah dalam kesunyian malam. Ia bukanlah seorang raja, bukan jenderal perang, dan bukan pula cendekiawan bergelar tinggi. Namun, di dalam dada pria biasa yang tinggal di ujung kota ini, tersimpan sebuah rahasia besar, yaitu hati yang sangat tulus dan keimanan yang kokoh menyerupai gunung batu. Suatu hari, kota yang penuh kesombongan itu didatangi oleh 3 orang utusan Tuhan yang membawa pesan kebenaran sejati. Mereka menyeru penduduk kota untuk meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, alih-alih mendengarkan petuah bijak tersebut, para penguasa dan mayoritas penduduk kota yang angkuh justru mencemooh, mendustakan, dan menolak mentah-mentah ajakan mulia itu. Hati mereka telah tertutup rapat oleh gemerlapnya keduniawian, menganggap para utusan suci itu hanyalah manusia biasa yang membawa kesialan bagi tradisi kuno nenek moyang mereka. Ketegangan di pusat kota pun semakin memuncak dan tidak terkendali. Penduduk kota tidak hanya memberikan penolakan lisan, tetapi mereka mulai merencanakan tindakan kekerasan yang keji. Mereka mengancam akan merajam para utusan tersebut dengan batu-batu besar hingga binasa, jika tidak segera angkat kaki meninggalkan kota. Berita tentang ancaman mematikan ini menyebar dengan sangat cepat, hingga menembus pelosok pinggiran kota, dan akhirnya terdengar oleh telinga sang tukang kayu. Mengetahui bahwa kebenaran sedang diinjak-injak, hati nuraninya meronta, dan ia tidak bisa tinggal diam. Al-Quran mengabadikan momen pergerakan yang luar biasa epik ini dengan kalimat yang indah, menceritakan bahwa datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Habib An-Najjar seketika meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanan gubuk kayunya, dan berlari sekencang-kencangnya menuju pusat kota. Ia sama sekali tidak peduli bahwa dirinya hanyalah rakyat jelata biasa tanpa kekuasaan. Langkah kakinya yang bergegas membelah debu-debu jalanan gurun adalah bukti nyata bahwa seorang pahlawan sejati tidak pernah menunggu pangkat atau ketenaran untuk berdiri membela kebenaran Tuhan. Setibanya dengan napas terengah-engah di hadapan kerumunan massa yang beringas, pria sederhana ini langsung menempatkan dirinya di barisan paling depan. Ia tidak membawa pedang, tombak, ataupun perisai besi, melainkan hanya membawa keberanian dan ketulusan dari dasar lubuk hatinya. Ia menyeru kaumnya dengan suara lantang, namun penuh kelembutan logika, memohon agar mereka mengikuti para utusan yang tidak meminta imbalan harta sedikit pun. Pria bersahaja ini berdiri sendirian melawan arus kebencian satu kota, mempertaruhkan seluruh jiwa raganya demi membela para utusan Allah. Tragisnya, mata hati yang telah dibutakan oleh kesombongan tidak akan pernah bisa ditembus oleh cahaya kebenaran seterang apapun. Massa yang kalap, gelap mata, dan tidak memperdulikan nasihat tulus dari pria pinggiran tersebut. Mereka justru berbalik menyerang dan menganiayanya dengan kejam hingga ia menghembuskan napas terakhirnya sebagai seorang syahid yang mulia. Namun di balik tragedi berdarah itu,
Tepat pada detik kematiannya, langit langsung terbuka lebar, dan jiwa sucinya seketika disambut oleh keindahan surga yang tak terbayangkan. Kisah abadi Habib An-Najjar adalah tamparan keras bagi umat manusia yang seringkali mengukur kemuliaan seseorang hanya dari seberapa tinggi gelar, harta, atau popularitasnya. Allah yang Maha Mengetahui tidak mencatat namanya dengan tinta emas dalam Al-Quran karena ia seorang bangsawan kaya, melainkan karena keberanian dan kemurnian hatinya. Pria biasa dari pinggiran kota ini telah membuktikan dengan nyawanya sendiri bahwa derajat tertinggi di sisi Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang berhati tulus. Jadilah